Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya disini sebagai moderator dari kelompok 1. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama diri saya sendiri, yaitu Juliet Muhammad. Yang kedua ada Umi Latifah. Yang ketiga ada Husni Adinar. Yang keempat ada Melinda Nurholiza. Yang kelima ada Winnie Cinta. Yang keenam ada Rizky Nur Aisyah. Yang ketujuh adalah Salsa Dilan Tiana. Yang kedelapan ada Nurmalita Sari. Dan yang kesembilan ada Galuh Mutiara Rengganis. Baik, yang pertama kita akan bahas tentang fertilisasi. Dalam fertilisasi ini kita akan bahas tentang pengertian, macam-macam, syarat terjadinya, dan yang terakhir yaitu proses. Pembahasan yang pertama dalam materi fertilisasi ini yaitu tentang pengertian dari fertilisasi. Apa sih fertilisasi itu? Nah, jika kita pernah belajar mengenai sistem reproduksi pada manusia, pastinya kita pernah mendengar kata fertilisasi atau yang dikenal dengan pembuahan. Nah, berikut ini pengertian dari fertilisasi. Jadi, pengertian dari fertilisasi itu sendiri yaitu peleburan dua gamet yang dapat berupa nukleus atau sel-sel nukleus untuk membentuk sel tunggal atau zigot atau peleburan nukleus. Biasanya melibatkan penggabungan sitoplasma atau plasmogema dan penyatuan bahan nukleus atau koreogamum. Dalam fertilisasi terjadi proses penyatuan ovum atau sel telur dengan spermatozoa, yang dimana proses tersebut merupakan tahap awal pembentukannya ovarium. Jadi, agar individu baru dapat tercipta, proses fertilisasi atau pertemuan antara sel gamet jantan dengan sel gamet pria haruslah terjadi. Fertilisasi terjadi pada organ reproduksi wanita, tepatnya pada bagian tuba fallopi. Oleh karena itu, fertilisasi pada manusia dikatakan sebagai fertilisasi internal. Syarat-syarat terjadinya fertilisasi. Syarat-syarat terjadinya fertilisasi ada dua, yaitu yang pertama, kematangan ovum. Fertilisasi dapat terjadi apabila ovum telah matang, telah mengalami proses oogenesis, serta telah terjadi ovulasi. Dan yang kedua, harus mengalami kapasitasi pada spermatozoa di dalam saluran reproduksi wanita. Apa sih kapasitasi itu? Kapasitasi adalah kondisi di mana spermatozoa yang mengalami perubahan fisiologis dan menyebabkan reaksi akrosom. Proses kapasitasi ini sangat diperlukan untuk dapat melakukan penetrasi pada oosit. Karena spermatozoa yang telah mengalami pemasakan di dalam epididymis dan terejakulasi pun belum dapat membuahi sel telur. Spermatozoa harus menetap terlebih dahulu di dalam saluran kelamin betina selama beberapa saat sebelum membuahi sel telur. Spermatozoa yang telah mengalami perubahan fisiologis di dalam kelamin betina sudah dapat dan mampu melakukan pembuahan, dan peristiwa inilah yang disebut sebagai kapasitasi. Spermatozoa yang baru terejakulasi belum diketahui kemampuannya dalam membuahi sel telur, karena pada kenyataannya selalu terjadi selang waktu antara inseminasi dan awal dari pembuahan. Selang waktu ini bisa terjadi selama kurang dari 1 jam atau lebih dari beberapa jam, tergantung spesies. Selang waktu ini dapat digunakan untuk menentukan waktunya kapasitasi. Hai, saya Umi Latifah dari kelompok 1 akan menjelaskan sedikit mengenai macam-macam fertilisasi dan juga fungsi dari fertilisasi. Langsung aja kita bahas ya mengenai macam-macam fertilisasi. Nah teman-teman, fertilisasi itu dibedakan menjadi dua, ada fertilisasi eksternal dan fertilisasi internal. Bedanya apa sih? Pasti teman-teman semua udah tahu lah ya, bedanya itu cuman ada pada lokasi pembuahannya aja. Fertilisasi eksternal itu pembuahan sel telur oleh sel spermanya itu dilakukan di luar tubuh betina. Sedangkan fertilisasi internal itu proses pembuahannya itu di dalam tubuh betina. Jadi bedanya itu cuman lokasinya aja. Kalau yang eksternal di luar
di luar tubuh betina, maksudnya itu di lingkungan, sedangkan fertilisasi internal itu dia ada di dalam tubuh betina. Kemudian selain lokasi yang membedakan, jumlah gamet yang dihasilkan oleh betina dan jantan pada fertilisasi eksternal maupun internal juga berbeda. Sel telur dan sel sperma yang dihasilkan pada fertilisasi eksternal itu sama-sama banyak, sedangkan sel telur dan sel sperma yang dihasilkan pada fertilisasi internal itu berbeda. Kenapa? Karena proses fertilisasi internal ini lebih terarah, teman-teman. Jadi spermanya itu benar-benar dia diarahkan menuju ke ovum. Spermanya tetap banyak, tetapi ada sebagian betina yang hanya menghasilkan satu ovum saja untuk dibuahi. Seperti itu. Nah, jadi selain lokasinya yang berbeda, jumlah gametnya yang berbeda, prosesnya juga berbeda, teman-teman. Kalau fertilisasi eksternal itu gini, betinanya kan dia menghasilkan sel telur tuh. Sel telur itu dikeluarkan di lingkungan. Si jantannya ini juga sel spermanya itu juga dikeluarkan di lingkungan. Jadi nanti antara sel telur dan sel sperma dia akan bertemu sendiri di lingkungan tersebut. Jadi mereka itu setelah dijatuhkan ke lingkungannya, nanti dia akan mencari pasangannya masing-masing. Sedangkan pada fertilisasi internal dia si sperma ini benar-benar diarahkan masuk untuk menemui si ovumnya tersebut, di mana sperma ini harus melewati berbagai halangan agar nantinya bertemu dengan ovum. Nah, setelah bertemu kan dia sama aja nih, yang eksternal tadi juga udah bertemu, yang internal juga udah bertemu, berarti sudah itu disebut pembuahan. Nah, bedanya perkembangan si zigot tadi, kalau yang eksternal itu tetap di lingkungan, sedangkan yang internal itu berada tetap di dalam tubuh betinanya. Nah, kalau tingkat kesempatan hidupnya nih yang lebih tinggi itu tentunya yang fertilisasi internal, karena dia dilindungi oleh tubuh ibunya, sedangkan yang eksternal dia kan di lingkungan bebas tuh. Nah, tempatnya itu harus lembab, misal juga ada gangguan dari predator, kemudian cuaca yang tidak menentu, dan bisa saja menjadikan si zigot ini mati, seperti itu. Kemudian fertilisasi eksternal itu biasanya dilakukan oleh ikan, katak, udang, kepiting, dan lain sebagainya. Sedangkan fertilisasi internal itu dilakukan oleh manusia, mamalia, dan juga hewan reptil, teman-teman. Nah, sampai di sini paham ya mengenai macam-macam fertilisasi, yaitu fertilisasi eksternal dan fertilisasi internal. Selanjutnya kita move ke slide selanjutnya mengenai fungsi fertilisasi. Nah, fungsi utama fertilisasi ini ada dua, yaitu fungsi reproduksi dan fungsi perkembangan. Fungsi reproduksi yaitu terjadinya pemindahan unsur-unsur genetik dari induk atau orang tua ke calon individu barunya. Jadi kan si betina ini dia punya unsur genetik sendiri, dan si jantan ini dia punya unsur genetik sendiri. Setelah terjadi pembuahan, maka dia akan menurunkan unsur-unsur genetik mereka kepada anaknya atau individu baru. Kemudian untuk yang kedua yaitu fungsi perkembangan. Pada fungsi ini fertilisasi menyebabkan gertakan atau rangsangan pada sel telur untuk menyelesaikan atau melanjutkan proses meiosisnya dan membentuk pronukleus betina yang akan melebur atau singgami, atau kata lainnya juga fertilisasi dengan pronukleus jantan, kemudian membentuk zigot dan setelahnya berkembang menjadi embrio dan fetus. Jadi itu tadi fungsi utama dari fertilisasi, yaitu ada fungsi reproduksi dan fungsi perkembangan.
Saya kira cukup sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya berikutnya. Dadah, see you! Ovum yang matang dikelilingi zona pellucida dan terapung dalam vitellus. Ovum yang matang yang dikelilingi zona pellucida akan dikeluarkan dari folikel dalam ovarium menuju tuba fallopi. Zona pellucida adalah lapisan tebal berbasis glikoprotein meliputi membran vitellus. Sedangkan vitellus itu sendiri adalah sitoplasma yang terapung berwarna kekuning-kuningan serta banyak mengandung zat hidrat, arang, dan asam amino. Pada ovarium juga terdapat sel-sel granulosit, yaitu yang terdapat pada korteks ovarium. Granulosit ini berfungsi untuk mengeluarkan enzim tertentu yang dapat menyebabkan zona pellucida tidak dapat ditembus oleh lebih dari satu sperma. Karena pada proses ini, yaitu proses fertilisasi, spermatozoa tidak boleh kurang dari 20 juta. Dan dalam jumlah yang banyak tersebut, satu ovum hanya akan dibuahi oleh satu spermatozoa. Ovum di sini juga mengeluarkan fertilizin untuk menarik sperma mendekat pada ovum. Apabila pada keadaan ini, yaitu keadaan ovulasi, terjadi hubungan seksual, lalu terjadi ejakulasi air mani pada laki-laki ke dalam saluran reproduksi wanita, maka spermatozoa akan berenang mendekati ovum di tuba fallopi. Dalam keadaan ini, selanjutnya akrosom sperma menyentuh mikrofili permukaan zona pellucida. Sperma harus menembus lapisan-lapisan yang mengelilingi ovum sehingga mengeluarkan enzim hyaluronidase untuk melarutkan senyawa hyaluronid pada corona radiata. Corona radiata adalah lapisan terluar dari ovum. Selanjutnya, setelah itu adalah akrosom mulai mengalami kerusakan dan melepaskan akrosin untuk menghancurkan glikoprotein pada zona pellucida, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Proses terjadinya fertilisasi selanjutnya yaitu di mana akrosom meleburkan diri ke dalam membran plasma ovum dan kepala sperma ditelan oleh membran plasma. Lalu, kepala sperma tertarik ke dalam sitoplasma ovum, meninggalkan badan dan ekor sperma, lalu granula kortikal di dalam ovum melepaskan enzim sehingga tidak memungkinkan lagi zona pellucida diterobos oleh sperma lainnya. Akhirnya sperma dan ovum menyatu menjadi zigot. Nah, sperma yang masuk ini bisa mengandung kromosom Y atau kromosom X. Apabila mengandung kromosom Y, maka yang akan lahir itu adalah bayi laki-laki. Tetapi jika mengandung kromosom X, maka yang lahir adalah bayi perempuan. Yang kedua, kita akan membahas tentang nidasi. Di dalam nidasi ini, kita akan membahas tentang pengertian, jenis, dan proses. Satu pengertian, apa sih yang dimaksud nidasi? Nidasi adalah proses tertanamnya embrio yang merupakan hasil dari konsepsi ke dinding uterus atau endometrium untuk selanjutnya mengalami perkembangan. Biasanya terjadi pada pas superior corpus uteri bagian anterior atau posterior. Menjelang terjadi nidasi, zona pellucida lenyap dengan jalan lisis. Sebelum nidasi, cairan blastosul mengandung banyak ion kalium dan bikarbonat. Setelah terjadi nidasi, jumlah kalium dan bikarbonat berkurang, sehingga sama dengan kadar yang terdapat di dalam serum induk. Proses terjadinya nidasi. Nidasi diawali dengan keluarnya sel telur yang sudah dibuahi atau zigot dari tuba fallopi menuju ke uterus. Sepanjang oviduk, zigot mengalami pembelahan hingga menjadi blastokista. Sesampainya di uterus, embrio lepas dari zona pellucida yang semula melindunginya, lalu bergerak menuju endometrium. Reseptor pada dinding uterus menandakan siap untuk implantasi. Nah, enzim juga disekresikan untuk mencerna dinding uterus sehingga blastokista dapat dengan mudah masuk menembus endometrium. Dan juga saat implantasi selesai, seluruh blastokis terbenam ke dalam endometrium
dan sel tropoblas terus mencerna sel desi-2 di sekitarnya untuk menyediakan energi bagi embrio sampai plasenta terbentuk. Endometrium sekitar hasil implantasi akan kembali pulih sehingga seluruh hasil implantasi tertanam dalam endometrium. Nah, nidasi umumnya terjadi di belakang atau depan uterus, yaitu dekat fundus uteri. Setelah adanya nidasi tersebut, barulah bisa disebut adanya kehamilan. 3. Apa saja jenis-jenis dari nidasi? Berdasarkan kedalaman proses, implantasi dapat dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Implantasi interesial terjadi pada manusia, simpanse, dan marmut, di mana invasi embrio merusak jaringan stroma uterus demikian dalam, kemudian embrio masuk ke dalam stroma, dan permukaan uterus akan menutup daerah bekas masukan embrio. Implantasi ini melalui proses pelekatan invasif, yaitu jaringan uterus dan jaringan sekitar tromboplas embrio mengalami kerusakan dan mengeluarkan zat metabolit sebagai sumber nutrisi. Yang kedua, implantasi eksentrik, seperti pada monyet, rhesus, anjing, kucing, dan tikus. Kerusakan stroma terjadi hanya sebagian, dan embrio yang berkembang masih berhubungan dengan lumen uterus. Implantasi ini melalui proses pelekatan invasif sama seperti implantasi interesial. 3. Pada implantasi superficial, seperti pada kuda, babi, sapi, domba, dan kambing. Peletakan hanya terjadi pada permukaan uterus dan reaktif tidak terjadi. Implantasi ini melalui proses pelekatan non-invasif, yaitu pelekatan lebih intensif dengan permukaan uterus selama proses implantasi. Selanjutnya, pada saat sperma mencapai oosit terjadi 1. Reaksi kortikal pada selaput zona pleusida. 2. Oosit menyelesaikan pembelahan meiosis kedua yang kemudian menjadi pronukleus wanita. 3. Inti sperma membesar membentuk pronukleus pria. 4. Ekor sel sperma terlepas dan bergenerasi. 5. Pronukleus pria dan wanita selesai. Hasil utama pembuahan berupa penggenapan kembali jumlah kromosom, penurunan sifat-sifat, penentuan jenis kelamin, permulaan pembelahan, stadium-stadium, dan terjadinya pembuahan. Setelah fertilisasi, proses pembelahan menjadi 2 sel disebut blastomer. Blastomer akan berjalan menuju uterus dan terus melakukan pembelahan. Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.